Universitas Diponegoro atau Undip adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro atau Undip menempati posisi papan atas 5 besar kampus terbaik di Indonesia dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga 4ICU pada bulan Januari tahun 2021. Universitas Diponegoro memiliki beberapa misi, yang salah satu misi tersebut yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Undip yaitu kuliah kerja nyata atau KKN. Salah satu penempatan KKN Tim 1 Undip tahun ajaran 2022-2023 berada di Desa Kapundutan, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Terdapat 8 mahasiswa KKN Tim 1 Undip yang ditempatkan di Desa Kapundutan. Di antaranya, Giovanni Farel Hussein sebagai koordinator, Talia Melania Hartono sebagai wakil koordinator, Rizka Angelina Octavia sebagai bendahara, Diah Suryaningrum Basundari sebagai sekretaris, Nadia Okta Putri sebagai publikasi, Sukma Cahyaningrum sebagai publikasi, Yudi Gunawan sebagai transportasi, dan Farid Husnan Oktavian sebagai humas. Desa Kapundutan adalah desa yang berada di Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Secara topografi, Desa Kapundutan berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 750 mdpl dengan luas wilayah 631.336 hektar. Secara administrasi, Desa Kapundutan terdiri dari 2 dusun yang terbagi menjadi 2 RW dan 3 RT. Jumlah penduduk Desa Kapundutan ada 452 jiwa dengan 142 kakak yang tinggal di Desa Kapundutan. Mayoritas pekerjaan warga Desa Kapundutan adalah petani dan pedagang. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Kapundutan yaitu 2 PAUD dan 1 sekolah dasar. Pada bidang kesehatan, Desa Kapundutan telah melaksanakan pelayanan posyandu dan pospindu yang dilaksanakan sebulan sekali, penyuluhan kesehatan, dan pemberian makanan tambahan atau PMT pada balita dan lansia yang diberikan setiap pelaksanaan posyandu dan pospindu. Terdapat beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari hasil sumber daya alam atau SDA, seperti keripik singkong, keripik pisang, gula aren, dan getuk. Selain itu juga terdapat curug atau air terjun yang berpotensi menjadi objek wisata. Namun, hal tersebut memiliki permasalahan atau kendala. Pada bidang pendidikan, kurangnya tenaga pendidik atau tendik untuk PAUD dan SD menjadi permasalahan utama yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena keterbatasan pemerataan sarana dan prasarana meliputi perpustakaan beserta bukunya, gedung sekolah, dan peralatan sekolah lainnya. Selain itu, jarak tempuh sekolah yang jauh juga menyebabkan kedatangan guru terlambat. Di SD Kapundutan sendiri, pembelajaran baru mulai aktif pada pukul 8 pagi. Masalah di bidang pendidikan lainnya yaitu rendahnya minat anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas dan banyak anak yang lebih memilih untuk melanjutkan bekerja dibandingkan sekolah. Kemudian, permasalahan di bidang kesehatan yaitu kurangnya tenaga kesehatan atau nakes dan kurang aktifnya kader kesehatan yang ada di desa dalam pelaksanaan program penyuluhan kesehatan. Selanjutnya yaitu permasalahan di bidang UMKM yaitu sulitnya mencari bahan baku, dan pemasaran hasil UMKM yang menyebabkan beberapa UMKM menjadi tidak berjalan. Permasalahan lainnya yaitu terdapat pada bidang pariwisata. Pengelolaan curug atau air terjun yang tidak jelas dan sulitnya akses menuju ke lokasi curug membuat Curug Kahyangan sulit berkembang untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Lebak Barang. Program multidisiplin yang kami laksanakan ada 2, yaitu meliputi bidang kesehatan dan pariwisata. Pada bidang kesehatan, kami menyelenggarakan penyuluhan pemenuhan gizi seimbang bagi ibu balita dan remaja. Acara ini diselenggarakan karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk balita dan remaja guna mencegah terjadinya stunting. Acara ini dihadiri oleh ibu balita dan para remaja di Desa Kapundutan yang didampingi oleh pihak Puskesmas Lebak Barang.
Program multidisiplin yang kedua pada bidang pariwisata, yaitu kami membuat identitas Curug Kayangan. Program ini kami pilih karena di Desa Kapundutan sendiri terdapat potensi tempat wisata yaitu Curug Kayangan. Namun, karena kurangnya perhatian dan pengelolaan curug yang tidak jelas, membuat curug tidak memiliki daya tarik. Dengan pembuatan identitas Curug Kayangan ini, diharapkan dapat menambah daya tarik Curug Kayangan dan dapat mempelopori terbentuknya desa wisata. Proses pembuatan Curug Kayangan ini, kami mengajak para pemuda desa dan karang taruna untuk bekerja sama meningkatkan Desa Kapundutan dalam sektor pariwisata. Giovanni Farel Hussein dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu pendirian pojok baca sebagai sarana membaca masyarakat Desa Kapundutan. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu program literasi 15 menit untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi SD Negeri Kapundutan. Thalia Melania Hartono dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu edukasi gerakan hemat energi kepada warga Desa Kapundutan dan pembuatan lampu otomatis hemat energi. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu edukasi instalasi listrik sederhana. Farid Husnan Oktavian dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu pelatihan prakarya bagi anak-anak SD Negeri Kapundutan. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu pengenalan kewirausahaan untuk melatih kemampuan berwirausaha. Diah Suryani Rumba Sundari dengan program monodisiplin yang pertama yaitu pembuatan modul mitigasi bencana tanah longsor. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu pembuatan modul evakuasi bencana alam. Rizka Angelina Octavia dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu pengenalan salam sapaan dalam bahasa Jepang Aisatsu. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu edukasi mengenai pemilahan sampah ala Jepang. Nadia Oktaria Putri dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu penanaman jiwa nasionalisme. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu edukasi mengenai pernikahan dini. Sukma Cahyaningrum dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu pembuatan peta administrasi Desa Kapundutan. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu mitigasi bencana tanah longsor dengan pembuatan tanda jalur evakuasi. Yudi Gunawan dengan program kerja monodisiplin yang pertama yaitu edukasi dan pengenalan dunia maritim kepada anak-anak. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu pembuatan jalur evakuasi dan tangga bahaya tanah longsor. Terima kasih kepada saudara-saudara KKN yang ada di wilayah Desa Kapundutan. Saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa kegiatan selama kurang lebih 1 bulan itu khususnya untuk warga kami yaitu meliputi dari bidang kesehatan, dari bidang pendidikan dan bidang kemasyarakatan. Dan jadi sudah dikerjakan oleh saudara kami dari KKN yaitu sudah menyerahkan apa yang sudah dikerjakan sejenis peta maupun lampu di ruangan maupun dari proker yang lain dari sudut baca sudah diserahkan kepada kami, juga dari tempat pemilahan sampah yang sudah ada dan untuk mendukung kebersihan di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Kapundutan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Kapundutan dan juga mudah-mudahan dari seluruh anggota KKN yang ada di Kapundutan ini berjalan maksimal dan tidak ada halangan. Terima kasih buat kakak-kakak KKN BIM ya, yang siang hari ini kami siswa barang sudah juga memberikan pendampingan, monitoring. Terima kasih intinya program-program dari KKN BIM yang sudah banyak terkait kesehatan dan tentunya akan banyak sekali membantu kenaikan derajat kesehatan layak khususnya tetap semangat ya, bersisa hari belakang ya, kita menjadi pribadi yang baik yang anak-anak BIM terus bermanfaat semua. Terima kasih.
memberi